Assalamualaikum boys and girls, bro and sis. Kembali kita bertemu dalam program Liga Top Scorer channel di YouTube Sharing to Coach. Sekarang saya Ari DP bersama seorang pelatih, bisa dikatakan salah satu legenda di Indonesia. Beliau adalah Coach Ibnu Grahan. Selamat sore. Selamat sore. Ya, selamat malam. Coach, pertama-tama saya mau tanya, sebenarnya namanya itu Ibnu Grahan, Ibnu Graham atau seperti apa? Ya. Karena banyak kan orang media menulis ada yang Ibnu Graham, ada Ibnu Grahan dan lain-lainnya. Ya, banyak yang salah tulis terutama di media cetak dulu. Nama saya Ibnu Grahan. Ibnu Grahan. Kalau orang Jawa Grahono. Oh, jadi tapi namanya dulu Grahan atau memang Grahan aja? Kalau orang tua katanya seperti itu. Oh. Seperti itu, tapi ada yang Nugroho. Kan di Jawa itu kan ada kanugrahan atau apa. Yang pasti nama saya Ibnu Grahan. Ibnu Grahan. Dulu pernah juga namanya mau sebelum Ibnu Grahan itu Ibnu Paros. Nggak tahu Paros itu artinya apa. Kalau Arab kan Ibnu itu anak laki-laki. Grahan Grahono. Kadang-kadang kita berpikir, oh Grahono anak Ibu To ini. Wah, ya, benar. Jadi jangan salah tulis lagi ya, dan namanya yang benar adalah Ibnu Grahan. Oke, sekarang kita masuk langsung ke waktu itu mengawali karir pelatih. Asisten sudah juara ya sama Persebaya gitu ya, 2004 ya? Belum. Sebelumnya saya di Liga Remaja usia 17. Oh, sudah lama di usia muda juga ya? Lama. Jadi waktu tahun 98 itu saya sama Coach Setia Kusmeti. Itu pemainnya Budi Sudarsono, Mata Halil, Iswandi Yasin, Iswandi Dai, kiper Endra Pras. Waktu itu Persebaya Liga Remaja urutan kedua se-Indonesia. 98, 99 berarti masih junior ya? 18 usia 18. Waktu itu posisi Mat Halil, CS Budi Sudarsono. Angkatannya itu ya? Angkatannya Budi Sudarsono. Waktu itu kan Bambang Pamungkas CS di Kabupaten Semarang kan, lagi top-topnya Bambang Pamungkas di kelompok umur. Di Surabaya ada Budi Sudarsono. Waktu itu yang juara Persijap kalau nggak salah, Jepara. Final kita kalah lawan Jepara. Kita urutan kedua. Di situ saya sebagai asisten pelatih. Terus tahun berikutnya saya sebagai pelatih urutan ketiga di nasional. Setelah itu baru ke Persebaya Senior diajak Om Rudi Geljes. Awalnya Om Rudi William Geljes untuk mengawali di Persebaya Senior sebagai asisten. Tapi setelah itu 2004 juara sama Persebaya. 2004 sama Jackson F. Tiago juara. Asisten pelatih. Sama Stefano Kugura juga. Teko. Ya. Dia pelatih fisik kalau pelatih fisik. Terus kita Liga Champion mewakili ke Liga Champion waktu itu Busan Aipak sama ada klub Thailand, Vietnam sama Persebaya. Ya. Jadi Coach Grahan ini juga salah satu dari bagian dari sukses Persebaya 2004. Ya. Ketika itu meraih gelar juara divisi utama dengan format satu wilayah kalau nggak salah ya. Iya. Ya, ada Coach Jackson Tiago, asisten pelatihnya beliau, terus pelatih fisiknya Teko yang sekarang di Bali United yang back to back juara Liga 1 2018 sama Liga 1 2019. Oke Coach, kalau jadi pelatih kepala itu sejak kapan? Saya dan di mana? Pelatih kepala di Persebaya juga pernah. Itu tahun 2007. Setelah itu gagal. Setelah gagal diganti Suharman Iman. Setelah itu saya merantau ke Sumbawa Barat. Merintis di PS Sumbawa Barat, termasuk mendirikan PS Sumbawa Barat sama PSSI Kabupaten Sumbawa Barat. Di situ ada baru merintis di Liga 3 plus berdiri PSSI Kabupaten Sumbawa Barat. Mengawali saya dari situ, terus sampai ada Pongko Pribadi, ada Yusuf Ekodono, Mustaqim sampai PS Sumbawa Barat masuk di Liga 2. Saya di Sumbawa Barat hanya regional lolos, saya kembali ke Surabaya. Kembali ke Surabaya, terus saya lari ke Persela usia 21. ISL 21 ya? ISL 21. Saya sering pindah karena apa? Karena satu, saya pegawai negeri, belum profesional. Saya sendiri nggak ngerti seperti itu.
Akhirnya sampai sekarang saya memutuskan pensiun dini tahun 2018 itu baru diproses, ke tahun 2019 saya bisa full keluar melatih di Musi Banyuasin itu. Muba. Itu awal saya melatih di luar. Sebelumnya banyak berkiprah di Surabaya, terutama Persebaya, Bayangkara yang home base-nya di Surabaya. Karena saya PNS, seorang PNS. Seharusnya tidak boleh merangkap. Akhirnya karena saya semakin mengerti, semakin dewasa, akhirnya saya ambil keputusan untuk mengajukan pensiun dini. Usia cukup, masa kerja cukup, pensiun dini. Sekarang saya full di sepak bola. Oke. Tapi pastinya juga tidak pernah menyesal ya untuk memilih gitu ya, untuk menjadi sepak bola gitu. Tidak, karena sebelum kerja di Pemkot itu saya juga awalnya dari masuk karena sepak bola. Karena regulasinya harus seperti itu, sepak bola juga harus berbadan hukum PT. Sedangkan pegawai negeri kalau kita bekerja sebagai pelatih otomatis bekerja di suatu dua perusahaan, misalnya pegawai negeri sama PT, itu yang dilarang kan. Akhirnya kita putuskan. Jadi kalau para pemirsa boys and girls top scorer, bahwa profesi pelatih itu kadang-kadang butuh pengorbanan, antara lain mungkin dia punya pekerjaan utama, tapi di sisi lain juga punya hobi sepak bola, punya ilmu di sepak bola. Tapi kita harus memilih ya, akhirnya sepak bola atau karir. Tapi Coach Ibnu Ibrahim membuktikan bahwa dua-duanya sempat bisa berjalan, tetapi pada suatu titik memang harus memilih. Sekarang saya mau tanya, Coach Ibnu Ibrahim sekarang mengabdi atau dikontrak di Safin, Saiful Arifin Pati Football Academy gitu. Kira-kira sejarahnya seperti apa? Ini kan akademi khusus pemain muda, belum mungkin Liga 3, tapi kan ini masih akademi. Kira-kira apa latar belakang dari perusahaan ini? Ya, setelah saya di Muba United, saya kembali ke Surabaya. Saya ditelepon Coach Rudi Eka. Coach, nanti ada yang telepon, seperti itu. Pak Safin yang telepon, intinya saya disuruh main ke Pati. Ternyata banyak diskusi tentang sepak bola. Tujuannya ke Persipapati. Persipapati Liga 3. Di situ terjadi deal, akhirnya saya melatih di Persipapati. Karena kompetisi berhenti, karena COVID-19 semuanya stop. Belum sempat main itu? Belum sempat main, sedangkan kita masih berjalan sekitar saya bulan Februari sampai bulan April kalau nggak salah, Maret. Masih seleksi itu ya? Iya, masih seleksi, terus stop pada COVID. Libur sekitar sebulan, 2 bulan. Begitu saya dikontak Coach Rudi untuk membantu di Safin Academy. Saya pikir karena semuanya di sepak bola kan lagi stop. Satu, saya harus banyak belajar, mengasah lagi. Bagaimanapun Coach Rudi lisensinya pro, terus fasilitas dan sarana dan prasarananya di sini lengkap, terus lapangan bagus, terus Pak Safin betul-betul care terhadap sepak bola. Buktinya ini Pak Safin keluar banyak uang, otomatis kan investasi ini baik di lapangan maupun mes atau bahkan gedung yang bakal dibangun itu. Selain saya tetap di Persipapati, sementara fokus di Safin. Gitu ya. Jadi selain diperbantu, bukan diperbantukan ya? Memang dialihkan ke sini dulu. Dialihkan ini dulu karena di Persipapatinya lagi off kan. Nanti kalau keputusan di Liga 3 jalan, pelatihnya misalnya saya ditunjuk, dengan senang hati saya tetap menjalankan di Persipapati. Jadi Safin Academy ini memang lengkap ya di sini di Pati. Ada 3 lapangan, 1 sintetis, 2 rumput alami, nantinya juga ada asrama dan lainnya. Sementara nanti juga tribun juga di Safin ini, di markasnya Safin Football Academy. Coach, saya mau tanya, dulu kan tadi kan dikatakan sempat menangani seperti pemain angkatannya Budi Sudarsono, Mat Halil di usia 18, kemudian juga sempat di Persela U21. Kira-kira itu kan masih dalam usia muda ya, masih jenjangnya itu ada gitu. Perbedaan dulu sama sekarang menangani pemain usia muda itu apa? Tantangannya mungkin ya, atau seperti apa? Iya, sekarang serba elektronik kan. Dulu misalnya zaman saya dulu, di bawah lagi kan banyak lahan kosong. Misalnya di Surabaya masih ada lahan kosong, lapangan banyak, lapangan terbuka banyak. Tetapi handphone masih belum ada. Meningkat lagi sekarang kan, lebih modern lagi.
semuanya serba elektronik, medsos, ada WA, ada lain-lainnya. Lebih sulit, tantangannya lebih sulit. Karena dulu dia lihat sebentar, aplikasi di lapangannya dia banyak bekerja di fisiknya, karena lahannya banyak sekali kan. Nah, sekarang teorinya banyak, prakteknya yang harus ditekankan. Pemain Indonesia terutama saya lihat banyak yang berbakat, tetapi yang pasti di sini seminggu latihan sampai 8 sampai 9 kali dalam seminggu. Intensitasnya pun tinggi. Di Safin ini selain latihan ada sekolah, ada akademik, terus termasuk makan, istirahatnya kita jaga. Perbedaan tadi, kalau zaman dulu talentanya memang tinggi. Di sini meskipun ada talenta yang tinggi, dengan sering latihan harus semakin bagus. Ada yang tidak bertalenta, bagaimana kita menciptakan pemain-pemain tersebut menjadi betul-betul pemain sepak bola. Itu tantangannya. Dulu tiba-tiba melejit karena dia bakatnya bagus. Di sini kalau di akademi sementara belum ada seleksi, tantangannya ada yang bagus, ada yang tidak. Kita membuat pemain-pemain yang tidak bertalenta, bagaimana dia bisa sepak bola. Setelah bisa sepak bola harus betul-betul berkualitas. Itu tantangannya. Ya. Mungkin bisa dikasih pada pemirsa Liga Top Skor semua, untuk orang tua gitu ya khususnya, untuk mengarahkan anaknya itu menjadi pemain sepak bola itu seperti apa memang tahapannya gitu, kalau berkaca dari Coach Ibram dulu lah. Iya, kita pertama kan lihat bakat para pemain, dia datang, dia daftar, sementara ini belum ada seleksi, dilepas secara umum, dalam artian pasti ada yang bagus. Jadi kita kasih di sini tuh rapot tiap minggu kita laporan ke orang tua. Di sini di Safin ini tiap minggu kita laporan sama orang tua. Kita dekat sama para pemain. Orang tua juga bisa langsung ke pihak Coach Rudy, atau kalau sakit ke bagian fisioterapi, misalnya Coach Diki atau ke pelatih. Informasi-informasi dua arah itu yang nanti kita akhirnya tahu bahwa masa seperti ini, misalnya datang tim top skor seperti ini kan. Kalau orang awam pasti tim saya kalah Safin, bahwa perlu waktu. Sedangkan tim top skor Indonesia ini kan mulai kecil, misalnya 4 tahun yang lalu sudah ada kompetisi, terus diambil yang bagus-bagus, dikumpulkan setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, sampai mulai umur 12 sampai dia umur anggap aja 16 dia bersatu, itu perlu waktu. Nah, di Safin Academy ini sama, nanti kita komunikasi dua arah, dalam artian orang ngasih pengertian orang tuanya, kalau misalnya dia tidak berkualitas di sepak bola, tidak menutup juga harus berkualitas di dunia pendidikan akademiknya, karena kurikulumnya di sini juga menunjang di situ. Akademis ya. Iya. Jadi buat boys and girls jangan berprinsip lah, di setiap pun misalnya ada pertandingan itu kalah atau apa, tetap berusaha sekeras mungkin ya untuk bangkit di pertandingan berikutnya. Apalagi kalau masih dalam jenjang usia muda gitu. Iya. Coach, sekarang saya mau tanya, apa menariknya sih menamani usia muda gitu? Karena kan 18, 21, terus sekarang di akademi gitu, pernah juga di senior gitu. Iya. Menariknya apa di usia muda itu? Menariknya, saya sebelum di Persebaya, saya punya sekolah sepak bola. Awalnya di situ. Saya punya sampai sekolah sepak bola itu, murid saya itu sampai 1.500. 1.500 waktu saya punya klub namanya Surabaya Football Club di Surabaya. Waktu muridnya banyak itu ketika di lapangan depannya rumah sakit, di lapangan hoki itu Dharma Wangsa, rumah sakit terus Sutomo, awal dari situ. Akhirnya kita tertarik. Pelatih saya ada sekitar 25 sampai 30. Tetapi secara manajerial saya acak-acakan. Hanya latihan, secara keilmuan kepelatihan kurang, secara gizi atau lainnya kita kurang, pokok asal latihan aja. Tapi 1.500 banyak juga. 1.500 secara, tetapi di lapangan silih berganti kan. Silih berganti karena sekitar yang aktif hanya 500 secara pendaftaran di tertulis ada sampai 1.500, tapi yang aktif paling 500-600. Apa menariknya itu untuk usia muda itu? Ya kaya juga tidak. Kalau di Surabaya kita kaya tidak menarik. Tapi dunia saya waktu itu, saya sebenarnya mulai awal bukan sepak bola. Keluarga saya itu keluarga sepak bola, tetapi karena dipaksa, dalam artian dipaksa keadaan, akhirnya sepak bola.
Saya suka gamelan, suka karawitan, suka angklung. Bisa main. Dunia saya dunia seperti itu. Saya disuruh lari kakak saya 5 putaran tahun 80-an, saya masih SMA kelas 2. Zaman segitu 5 kali putar untuk lapangan 10.000 saya nggak mau. Karena bukan sepak bola. Akhirnya dengan terpaksa karena waktu itu ada antar kecamatan yang mutar kompetisi wali kota, namanya Niki Putirai almarhum. Pelatihnya datangi saya, dirayu bahwa pemainnya kurang, lain-lainnya. Dengan terpaksa ngawali sepak bola itu. SSB belum ikut. Umur berapa itu? Umur 17-18. Oh, baru mengalami sepak bola di usia 17-18. Oh, menarik sekali ya. Enggak seperti di akademi yang umurnya 12, 13, 14, tapi langsung dari 17 ke 18. Ya. Itu karena sebelum itu mainnya gamelan, karawitan Ya. gitu ya. Terus saya sekolah saya juga di Santa Maria, banyak band kan, kadang-kadang kita ikut grup band. Baru sepak bola, saya sebagai pemain terbaik, pencetak gol terbanyak. Yang manggil ke Persebaya itu Pak Pur Wali Kota, Pak Purnomo Kasidi. Nah, saya ditawari ikut Persebaya. Itu umur 18-an lah. Kalau sekarang udah telat banget itu ya? Telat. Secara basic saya fisik lemah, nggak terlatih. Dengan terpaksa, saya waktu ditanya Pak Pur, kamu mau ikut Persebaya? Enggak Pak. Saya Persebaya itu sendiri. Semua orang mengimpikan Persebaya, tapi saya tanya, karena dunia saya bukan sepak bola, kamu mau? Enggak Pak. Terus ajudannya menjelaskan, Persebaya itu seperti ini, sepak bola. Kamu bisa ditonton banyak penonton, kamu dapat uang, dapat seperti ini. Akhirnya saya mau. Begitu latihan pertama, berat sekali. Saya ngomong ibu sama bapak, udah saya nggak sepak bola. Ternyata sepak bola itu berat, fisiknya lainnya. Tapi sama kakak-kakak dimotivasi. Ya itu mulai jatuh cinta ke sepak bola. Piala Surabaya tahun 86, saya merintis sebagai pemain sepak bola. Nah, akhirnya dengan seperti itu, ketika jadi pelatih, bahwa sepak bola itu harus mulai kecil supaya basic atau dasar di fisik, teknik atau taktiknya dia mateng, ya. Lebih terorganisir untuk tubuhnya. Kalau dia besar seperti saya, akhirnya banyak cedera, lutut kiri kanan cedera, ankle cedera, ini patah, ini lepas. Karena satu, nggak terlatih, otomatis otot semuanya lemah. Misalnya saya berbakat, tetapi secara fisik lembek. Saya bukan tipe pemain bola yang lari kemana kemari, tapi pakai yang penting bagaimana cetak gol. Nah itu akhirnya saya jatuh cinta ke sepak bola, merintis SSB Academy. Itu mulainya ya, jadi pengen lebih dini lagi gitu. Lebih dini lagi bahwa kalau sepak bola itu harus mulai kecil. Akhirnya saya senang sama di sana pun iuran pun seadanya. Sekali datang waktu itu masih 5.000 sekali hadir untuk latihan, tiap latihan 5.000. Sampai sekarang sudah pensiun ya itu ya. Mau rintis akademi apa sepak bola. Sudah pensiun sepak bola, tapi masih sebagai asisten pelatih Persebaya Kerangkep. Nah, sampai sekarang saya masih punya SSB. Masih ada itu ya? Masih ada. Sekitar murid saya ada sekitar 60 sampai 80. Tapi masih ada lah ya. Masih ada. Tapi waktu itu pertama melatih lisensi masih atau sekedar pengalaman dulu atau seperti? Awal sekedar pengalaman. Awal sekedar pengalaman, terus saya lisensi dapat pertama D lesson, C, B, terus A. Nah, mudah-mudahan bisa ikut pro. Sekarang saya dekat sama Coach Rudi, paling enggak belajar sama personal Coach Rudi. Ya, nanti ini salah satu trik pelatih untuk tahu itu jadi ya asistennya dulu, seperti apa yang lebih lisensinya lebih tinggi, karena untuk ketika nanti sudah bisa ikut pro misalnya, jadi sudah tahu tuh gambarnya seperti apa, jadi lancar gitu lah ya. Iya. Terus coach dulu posisi main apa? Saya posisi gelandang. Oke. Di midfield. Bertahan atau menyerang? Saya nggak tahu posisi. Atau pengangkut air? Dalam artian saya sepak bola mau 86 sampai 90 itu nggak tahu posisi. Dalam artian yang penting pasti tengah dan saya cetak gol. Begitu saya masuk Mitra Surabaya, ketemu Yesi Mustamu, ketemu Kusna, terus ketemu Hanafing. Saya baru tahu sepak bola itu ada namanya posisi, ada namanya taktik, cara bertahan, cara menyerang. Waktu saya 86 sampai tahun 90-an itu
sebenarnya saya nggak tahu, nggak ngerti posisi, tapi masih berkiprah di kalau bek kanan, bek kiri itu. Tahu bek kanan, bek kiri, gelandang. Tapi secara detail saya harus 1 lawan 1 saya harus jaga bagaimana, kalau 2 lawan 1 penyerangnya 2 saya 1 harus bagaimana, nggak paham. Jadi lebih otodidak juga ya? Otodidak. Prinsip saya bagaimana bisa gol itu aja. Itu prinsip sepak bola tuh harus cetak gol. Iya. Karena mentor pertama saya Coach Hartono Sinyo. Sinyo Hartono. Okay. Nyo, kalau manggil saya Nyo, sepak bola itu yang penting gol. Kamu main bagus apapun, nggak mungkin 90 menit ditulis Ibnu Grahan main bagus sekali di media, nggak mungkin. Pasti ditulis Ibnu Grahan cetak gol. Yang dicetak gol sama gol bunuh diri pasti dikenang kan. Mursid Effendi pasti seperti itu kan. Ibnu Grahan cetak gol. Ya? Iya. Kasian kiper. Sepak bola akhirnya di sini berpikiran, oh saya harus cetak gol. Ngejar bola tuh cetak gol aja. Iya. Okay. Intinya itu. Terus sekarang untuk ke depan ini sebenarnya apa Coach? Maksudnya Coach melihat sepak bola Indonesia itu seperti apa masa depannya gitu? Ya. Makanya saya suka anak akademi, terus anak-anak dalam artian supaya ngerti tadi bahwa sepak bola itu selain ada teknik, fisik tadi yang basic itu, taktik tadi. Bukan seperti saya. Makanya saya seneng itu tadi. Oh, ada ilmunya sepak bola itu kan. Ternyata ada ilmu. Dulu Haji Akil Ali sepak bola itu ilmu pengetahuan. Dia bilang gitu kan sebagai manajer atau apalah seperti itu waktu dia manajer. Kedepannya ya mudah-mudahan dengan akademi ini, sebelumnya juga ada Ricky Nelson Academy, Aji Santoso Asifa Academy, terus top skor banyak, antar kompetisi Firman Utina, terus kompetisi kelompok umur. Pasti sepak bola kita lebih semarak, semarak dalam artian orang tua mendukung, pemerintah mendukung, termasuk misalnya ada diklat di Surabaya dengan Dinas Pemuda Olahraga. Terus mudah-mudahan fasilitasnya juga bagus, akhirnya berkualitas untuk fasilitas dalam artian lapangan, mes, pelatihnya juga berkualitas, terus banyak refreshing pelatihnya. Selain dia sekarang YouTube kan banyak sekali kan, tapi juga ada lisensi termasuk sekarang kursus semakin banyak, terus workshop semakin banyak. Mudah-mudahan kedepannya sepak bola kita semakin bagus dalam artian dasar dulu ada hanya diklat PPLB kan, Ragunan itu masih ada, tapi juga ada akademi-akademi tadi. Coach, mungkin ini sebagai closing aja ya. Kita kan timnas 19 bentar lagi mau main di Piala Asia 19 yang sekaligus sebagai kualifikasi menuju Piala Dunia U17 gitu. Kira-kira ada apa kata-kata motivasi buat mereka lah, Coach? Saya berharap berprestasi untuk usia 16 supaya adik-adiknya yang di bawah selain membawa nama harum Indonesia, tapi yang insan bola ini kan menunggu. Kalau timnya berprestasi, otomatis gairah untuk naik itu mengejar lah. Yang di bawah-bawah ini mengejar, termotivasi untuk bagus. Misalnya sepak bola di luar, di Afrika itu kan, karena banyak pemain yang ke Eropa, dia berprestasi, akhirnya dia termotivasi untuk ikut. Sedangkan tim kita misalnya yang di luar sekarang ada Egi, ada Sultan siapa itu? Bukan, Witan Sultan yang Witan Sulaiman yang pasti lainnya kan termotivasi untuk bermain di luar negeri untuk prestasinya lebih bagus. Tapi kalau tim yang berprestasi semakin cepat untuk termotivasi untuk mengejar ke level itu. Otomatis level sepak bola kita kalau lolos misalnya ke Piala Dunia, otomatis bawahnya nih, levelnya Piala Dunia itu seperti itu. Indonesia sudah Piala Dunia gitu. Iya. Jadi bawah-bawah ini saya akademi, terus sekolah sepak bola saya semuanya pasti tolok ukurnya ini kan, ada tolok ukurnya untuk menuju ke situ. Tapi kalau kita nggak berprestasi, otomatis kita masih mencari-cari kan. Ibarat patokannya apa? Belum ada patokannya itu. Jadi ini harapan yang sangat bagus sekali dari Coach Nugrahan ya, bahwa prestasi Indonesia itu tidak hanya untuk tim itu sendiri aja, tapi untuk level bawahnya bahwa bisa termotivasi dan Indonesia sejajar dengan negara-negara besar sepak bola di dunia gitu ya. Terus tahun depan kita jadi tuan rumah Piala Dunia U20.
dan sudahlah pastikan lolos gitu, Ya. langsung main itu maksudnya. Iya. Seperti apa kira-kira menurut coach dan baiknya gitu? Bagus semua untuk kita. Selain untuk penyelenggara, untuk pelatih kita, pelatih pasti nonton untuk lebih banyak ilmu level sepak bola tinggi. Terus untuk anak didik kita pasti juga nonton yang memang gila bola. Terus supporter. Selain untuk Indonesia sendiri kan, kita berbicara secara khusus untuk pemain dan pelatih. Otomatis itu tempat belajar yang langsung level sepak bola dunia itu. Di situ kita dengan melihat dengan kepala sendiri, yang ke Piala Dunia rata-rata kan seperti Mas kan, wartawan berangkat ke sana, pemain bola diwakili pelatih berapa orang. Nah, kalau Piala Dunia di Indonesia banyak sekali yang nonton. Oh, levelnya seperti ini Piala Dunia itu. Baik yang pelatih dari desa pasti punya angan-angan. Oh, berarti anak buah saya intensitas terus kualitasnya harus seperti itu, mengejar untuk supaya berprestasi. Itu yang bagus buat Indonesia khususnya tim pelatih sama anak didik kita. Jadi memang kesempatan menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 itu memang sangat strategis sekali untuk mengangkat mengatrol level sepak bola Indonesia gitu ya. Saya tidak melihat secara politis untuk Indonesianya, saya untuk pelatih dan pemain sepak bola kita yang di grassroots ini. Itu. Oke, sebagai terakhir, coach, kepada para orang tua yang menginginkan anaknya jadi pemain sepak bola, terus anaknya juga bagaimana harus menyikapinya, itu kira-kira pesannya gimana coach? Sebenarnya untuk pemain-pemain muda yang baru mau muncul gitu. Iya, orang tua harus sering berdiskusi dengan coach, baik visi dan misi. Boleh sekarang semuanya serba harus komunikasi dua arah. Terus orang tua harus bersabar, karena menjadikan anak didik itu tidak bisa seperti membalikkan telapak tangan. Contoh misalnya tim yang datang, tim top skor Indonesia yang sudah bergabung kumpul 4 tahun seperti ini, ada beberapa pemain yang bagus pun ada yang belum terpilih di usia 16 nasional, berarti memang persaingan sangat ketat. Dan untuk putra-putranya yang masih levelnya masih di bawah harus bersabar, bahwa di sepak bola itu tahapannya sangat kompleks. Selain ada fisik, teknik, taktik, termasuk gizi, termasuk nanti mental, jenuh atau tidak, itu yang terutama mental para pemain kita yang kadang-kadang perlu ditingkatkan, kadang-kadang cepat puas. Contoh anak didik saya tadi, misalnya dia belum apa-apa, model boleh meniru. Saya tadi meniru gaya pemain luar misalnya, itu boleh, idola atau lainnya untuk memotivasi saya, motivasi dirinya kan, karena pasti ada dia punya panutan kan. Tetapi hal-hal itu bukan yang dikhususkan, dia harus betul-betul berkualitas ketika bermain, berlatih, termasuk bertanding tadi. Di situ bagus. Saya kira itu seorang tua. Ya. Obrolan sangat bagus sekali dalam program Sharing to Coach ini, bahwa Coach Nugraha juga ternyata pengetahuannya soal usia muda tinggi sekali gitu. Maksudnya juga punya sekolah sepak bola dan lain-lain, enggak sekedar tiba-tiba pernah menjadi asisten pelatih Bayangkara United yang juara, pernah jadi asisten pelatih Persebaya yang juara, tapi beliau juga di balik itu punya kepedulian besar terhadap usia muda gitu. Coach, saya doakan semoga sukses terus. Amin. Terima kasih. Juga bisa melahirkan banyak pemain usia muda yang nantinya ke timnas. Amin. Dan ya sukses untuk keluarga juga. Sama-sama. Ya. Oke, kita sudahi channel Liga Top Score Sharing to Coach edisi Coach Ibnu Nugraha. Sampai ketemu lagi Bro and Sis Top Scorer. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, makasih Coach. Terima kasih.